Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu momen dalam hidup manusia yang tidak pernah direncanakan. Ia tidak datang melalui jadwal, tidak pula melalui keputusan sadar yang disengaja. Ia hadir begitu saja, seringkali di tengah kesibukan, di sela rutinitas, atau bahkan saat hidup terlihat baik-baik saja. Namun ketika momen itu datang, hati langsung mengenalinya. Ada getaran yang halus, ada rasa yang sulit dijelaskan, seolah jiwa berkata, ini berbeda. Momen ketika dunia masih terbentang luas di depan mata, peluang masih ada, aktivitas masih berjalan, tetapi semuanya tidak lagi mampu mengguncang jiwa seperti dulu. Bukan karena semua sudah dimiliki, bukan pula karena hidup telah mencapai puncaknya, melainkan karena hati mulai bertanya lebih dalam. Pertanyaan yang tidak lagi sederhana. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan pencapaian, angka, atau pengakuan. Mengapa setelah semua usaha, semua pencapaian, dan semua kelelahan masih ada ruang kosong yang tidak terisi? Mengapa di balik kesibukan yang padat, masih ada perasaan hampa yang datang diam-diam? Mengapa kebahagiaan terasa cepat berlalu, sementara kegelisahan mudah kembali? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak berisik, tetapi menetap. Tidak memaksa, tetapi terus mengetuk. Di saat orang lain terus berlari, mengejar target demi target, memburu pengakuan dan validasi, jiwa justru ingin duduk sejenak. Musik, ingin berhenti, ingin diam, ingin menarik napas tanpa tujuan apapun, ingin mendengarkan suara batin yang selama ini tertutup oleh ambisi, tuntutan, dan kebisingan dunia. Suara yang dulu diabaikan karena dianggap lemah, kini justru terasa paling jujur. Pada titik inilah banyak orang salah paham terhadap dirinya sendiri. Musik, mereka mengira sedang kehilangan semangat. Mengira sedang lelah berkepanjangan. Bahkan ada yang merasa takut, khawatir dirinya sedang menurun, sedang gagal, atau sedang tidak bersyukur. Padahal sesungguhnya, yang sedang terjadi bukanlah kehilangan, melainkan pergeseran. Bukan kemunduran, melainkan kebangkitan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak hanya tentang berlari lebih cepat, memiliki lebih banyak, atau terlihat lebih berhasil. Kesadaran bahwa ada bagian diri yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia, sekeras apapun dunia dikejar. Kesadaran ini sering datang tanpa peringatan, dan tidak semua orang siap menerimanya. Dunia sejatinya tidak berubah. Ia tetap berputar dengan ritme yang sama. Tetap menawarkan gemerlap, persaingan, dan janji-janji kebahagiaan. Namun yang berubah adalah cara hati memandangnya. Cara jiwa menilai apa yang penting dan apa yang tidak. Cara batin menimbang makna di balik semua yang dikejar. Dan pergeseran inilah yang menjadi awal dari sebuah perjalanan batin. Perjalanan yang sunyi. Perjalanan yang tidak selalu dipahami oleh orang lain. Bahkan seringkali tidak dipahami oleh diri sendiri di awalnya. Perjalanan yang tidak diukur dari seberapa jauh langkah kaki, tetapi seberapa dalam kesadaran tumbuh. Tidak semua orang berani menempuhnya, karena perjalanan ini tidak menjanjikan sorak-sorai, tidak menjanjikan pengakuan, dan tidak selalu terlihat hasilnya dari luar. Namun bagi jiwa yang mulai merasakan panggilan ini, tidak ada jalan kembali ke ketidaksadaran semula. Sekali hati bertanya dengan jujur, ia tidak akan puas dengan jawaban dangkal. Sekali jiwa merasakan hening yang bermakna, ia tidak lagi tergoda oleh kebisingan yang kosong. Dan di titik inilah, hidup perlahan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Bukan ke arah yang lebih ramai, tetapi ke arah yang lebih benar. Kesadaran ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan pintu pembuka. Pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, tentang diri, dan tentang tujuan sejati keberadaan manusia. Dan dari sinilah, perjalanan batin yang sesungguhnya mulai mengambil bentuk. Kesadaran yang mulai tumbuh di dalam jiwa bukanlah sesuatu yang hadir tanpa sebab. Ia bukan kebetulan, bukan pula hasil dari kelelahan semata. Kesadaran ini adalah bagian dari bimbingan yang telah Allah siapkan sejak awal penciptaan manusia. Sejak awal, Allah mengajarkan bahwa dunia tidak diciptakan untuk menjadi tujuan terakhir, melainkan sebagai jalan, sebagai tempat singgah,
sebagai ruang ujian yang sementara. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan manusia dengan bahasa yang jujur dan tegas. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman bahwa kehidupan dunia ini tidak lebih dari permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga, dan berlomba dalam harta serta anak-anak. Ayat ini bukan teguran yang keras, tetapi cermin yang jernih. Cermin agar manusia berani melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana yang dibayangkan oleh nafsu dan ambisi. Allah tidak pernah meminta manusia membenci dunia. Dunia tetap harus dijalani, diolah, dan dimanfaatkan. Namun Allah mengingatkan agar dunia tidak dijadikan sandaran utama kebahagiaan. Karena sesuatu yang sifatnya sementara tidak akan pernah mampu memberi ketenangan yang menetap. Dunia hanyalah sarana, bukan sumber kedamaian. Ketika jiwa mulai berhenti mengejar dunia sebagai penentu kebahagiaan, sebuah perubahan halus mulai terjadi. Allah perlahan menggantikan kelekatan pada hal-hal lahiriah dengan sesuatu yang jauh lebih lembut. Sesuatu yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diukur, dan tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun ia nyata dirasakan di dalam batin. Yang mulai tumbuh adalah kejernihan berpikir. Pikiran tidak lagi dipenuhi kecemasan berlebihan tentang apa yang belum tercapai. Yang hadir adalah ketenangan batin. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati tidak lagi ribut menolaknya. Dan yang paling terasa adalah rasa cukup. Rasa yang tidak tergantung pada kondisi luar, tidak bergantung pada pujian, dan tidak runtuh hanya karena kekurangan. Namun proses ini tidak selalu terasa nyaman. Pada fase inilah Allah seringkali mulai mengurangi. Mengurangi apa yang selama ini dibanggakan. Mengurangi apa yang selama ini dijadikan sandaran. Bahkan terkadang mengurangi apa yang sangat dicintai. Dari luar, pengurangan ini tampak seperti kehilangan. Seolah hidup sedang diambil satu persatu. Seolah keadaan sedang memburuk tanpa alasan yang jelas. Padahal di balik itu, sedang terjadi penyelamatan. Allah sedang melepaskan hati dari ketergantungan yang berlebihan. Allah sedang membersihkan jiwa dari sandaran yang rapuh. Karena selama hati terlalu menggantungkan diri pada dunia, ia akan terus gelisah. Terus takut kehilangan. Terus merasa tidak aman. Pengurangan ini bukan hukuman, melainkan bentuk kasih sayang yang seringkali tidak langsung dipahami. Allah mengetahui bahwa jiwa yang terlalu lama bersandar pada dunia perlu diguncang agar kembali sadar. Tanpa guncangan, hati akan terus terlelap. Kehilangan menjadi cara Allah meluruskan arah. Bukan untuk menyakiti, melainkan agar jiwa tidak terus menempel pada sesuatu yang fana. Sesuatu yang pada akhirnya pasti ditinggalkan. Di saat genggaman mulai dilemahkan, jiwa belajar sebuah pelajaran penting. Bahwa ketenangan tidak pernah berasal dari apa yang dimiliki, tetapi dari siapa yang diandalkan. Ketika sandaran dunia dilepas, hati mulai mencari sandaran yang lebih kokoh. Dan di sanalah, pelan-pelan, kehadiran Allah menjadi semakin nyata di dalam batin. Kesadaran ini tidak datang sekaligus. Ia hadir bertahap, seringkali melalui peristiwa-peristiwa kecil yang mengguncang rasa aman. Namun bagi jiwa yang mau jujur, setiap pengurangan membawa pesan. Pesan bahwa hidup ini tidak pernah dimaksudkan untuk ditumpukan seluruh maknanya pada dunia. Pesan bahwa ada ruang di dalam hati yang hanya bisa diisi oleh ketenangan dari Allah. Dan ketika pesan ini mulai dipahami, jiwa tidak lagi memandang kehilangan sebagai akhir segalanya. Ia mulai melihatnya sebagai undangan untuk kembali. Kembali kepada keseimbangan. Kembali kepada kesadaran. Kembali kepada tujuan hidup yang lebih hakiki. Jiwa yang terlalu lama bergantung pada dunia memang perlu diguncang agar kembali sadar. Tanpa guncangan itu, hati akan terus mengira bahwa apa yang dikejar selama ini adalah satu-satunya jalan menuju bahagia. Padahal, semakin kuat bergantung pada dunia, semakin rapuh pula ketenangan yang dimiliki. Maka ketika kehilangan datang, ia bukanlah tanda bahwa Allah menjauh, melainkan cara Allah meluruskan arah perjalanan batin manusia.
Kehilangan sering terasa menyakitkan karena ia menyentuh sesuatu yang telah lama kita pegang erat. Namun justru di sanalah pelajaran dimulai. Allah tidak bermaksud menyakiti, tetapi membebaskan. Membebaskan hati dari kelekatan yang berlebihan. Agar jiwa tidak terus menempel pada sesuatu yang fana, sesuatu yang pada akhirnya tidak pernah bisa dijadikan tempat bersandar selamanya. Di saat genggaman dilemahkan, jiwa mulai belajar pelajaran yang paling mendasar. Bahwa ketenangan tidak pernah berasal dari apa yang dimiliki, seberapa banyak yang dikumpulkan, atau seberapa tinggi yang diraih. Ketenangan lahir dari siapa yang diandalkan. Dari tempat hati kembali ketika dunia tidak lagi menepati janjinya. Dari kesadaran bahwa ada sandaran yang tidak pernah goyah meski keadaan berubah. Perlahan, hidup mulai terasa lebih sederhana. Bukan berarti hidup menjadi tanpa tantangan, atau semua urusan menjadi ringan. Tidak selalu mudah. Namun ada kejujuran yang tumbuh di dalam diri. Kejujuran untuk mengakui batas, kejujuran untuk menerima keadaan, dan kejujuran untuk tidak lagi memaksakan diri memenuhi standar yang tidak berasal dari hati. Hidup pun mulai terasa lebih nyaman. Bukan karena segalanya menyenangkan, tetapi karena jiwa tidak lagi menuntut dunia untuk selalu memuaskan dirinya. Ia berhenti menagih keadaan agar sesuai dengan keinginan. Ia belajar menerima hari baik dan hari berat dengan sikap yang lebih seimbang. Tidak terlalu larut dalam euforia, dan tidak tenggelam dalam kesedihan. Ada kelegaan yang muncul ketika jiwa berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Perbandingan yang dulu terasa wajar kini disadari sebagai sumber kegelisahan yang tidak perlu. Setiap manusia berjalan dengan takaran dan waktunya masing-masing. Ketika kesadaran ini tumbuh, hati tidak lagi sibuk melihat ke samping. Ia mulai fokus pada perjalanan yang sedang dijalani. Ada kedamaian yang hadir ketika nilai diri tidak lagi diukur dari pencapaian lahiriah. Tidak lagi ditentukan oleh gelar, harta, atau pengakuan. Jiwa mulai memahami bahwa nilai sejatinya tidak berkurang hanya karena gagal, dan tidak bertambah hanya karena berhasil. Nilai diri menjadi lebih stabil karena tidak lagi digantungkan pada sesuatu yang mudah berubah. Dunia tetap dijalani. Tanggung jawab tetap diemban. Peran tetap dijalankan. Namun dunia tidak lagi mendikte kebahagiaan. Ia tidak lagi menjadi penentu naik turunnya batin. Jiwa mampu hadir sepenuhnya dalam aktivitas, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Ada jarak yang sehat antara diri dan dunia. Jarak yang membuat hati bisa terlibat tanpa kehilangan arah. Di titik ini, jiwa mulai menemukan rumahnya. Bukan di luar sana, bukan di pencapaian, bukan di pengakuan manusia. Rumah itu berada di dalam kedekatan dengan Allah. Di sanalah hati merasa pulang. Di sanalah jiwa mulai merasakan bahwa berhenti mengejar dunia bukan berarti kehilangan arah. Justru di sanalah arah yang sebenarnya mulai tampak. Ada cahaya yang hadir. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang menuntun langkah. Ada ketenangan yang tidak berisik, tetapi menetap lama di dalam dada. Dan ada keyakinan lembut bahwa hidup ini tidak harus selalu dimenangkan. Tidak semua harus dikendalikan. Tidak semua harus dipastikan. Perjalanan ini masih panjang. Apa yang akan terungkap selanjutnya jauh lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan di awal. Namun satu hal mulai jelas. Ketika jiwa berhenti mengejar dunia, perubahan pertama yang terasa bukan pada keadaan luar, melainkan pada cara memandang hidup. Masalah mungkin masih ada, tantangan belum hilang, tetapi jiwa tidak lagi menyerahkan kendali kebahagiaannya kepada keadaan. Dan dari sinilah, lapisan kesadaran berikutnya mulai terbuka. Ketika jiwa mulai berhenti mengejar dunia, perubahan yang pertama kali terasa bukanlah pada keadaan luar, melainkan pada cara memandang hidup. Hal-hal yang dulu terasa berat, mendesak, dan menyesakkan kini mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalah tiba-tiba menghilang, tetapi karena jiwa tidak lagi menyerahkan kendali kebahagiaannya kepada keadaan. Ia tidak lagi menggantungkan rasa aman pada apa yang terjadi di luar dirinya. Ada jarak yang sehat antara diri dan dunia.
Jarak yang tidak membuat jiwa menjauh dari kehidupan, tetapi justru memungkinkannya melihat dengan lebih jernih. Tanpa jarak, manusia mudah tenggelam. Tanpa jarak, hati mudah terbawa arus. Namun dengan jarak yang tepat, jiwa mampu terlibat tanpa kehilangan pusatnya. Di fase ini, manusia mulai memahami bahwa tidak semua yang hilang harus diganti, dan tidak semua yang tertunda adalah kegagalan. Kehilangan tidak lagi selalu dimaknai sebagai kekurangan, dan penundaan tidak selalu dipandang sebagai penolakan. Hidup tidak lagi dipaksa agar selalu sesuai dengan keinginan pribadi, tetapi dijalani dengan kesadaran bahwa setiap fase membawa pelajarannya sendiri. Kesadaran ini membuat jiwa lebih lapang. Ada penerimaan yang tumbuh, bukan sebagai sikap pasrah yang kosong, tetapi sebagai kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Jiwa mulai mengerti bahwa melawan arus takdir hanya akan melelahkan, sementara menyelaraskan diri dengannya justru membuka ruang untuk bernapas. Pada fase ini pula, jiwa mulai mengenali rasa cukup. Rasa yang tidak lahir dari kelimpahan, tetapi dari penerimaan. Cukup bukan berarti berhenti bertumbuh, bukan pula menolak kemajuan. Cukup adalah keadaan di mana hati tidak lagi merasa hampa hanya karena sesuatu belum tercapai. Ada ketenangan yang tumbuh saat jiwa berhenti menagih dunia untuk selalu memuaskan harapannya. Ambisi tidak sepenuhnya mati, tetapi ia berubah wujud. Dari dorongan untuk dipuji menjadi dorongan untuk bermakna. Dari keinginan untuk terlihat menjadi keinginan untuk benar. Jiwa seperti ini tetap bergerak, tetap berkarya, tetapi dengan irama yang lebih tenang. Ia melangkah tanpa tergesa, bekerja tanpa gelisah, dan menerima hasil dengan lapang dada. Perubahan ini juga merambat ke dalam hubungan dengan manusia. Jiwa yang tidak lagi mengejar dunia, tidak menggantungkan harga dirinya pada penerimaan orang lain. Musik, ia tidak lagi terluka hanya karena tidak dipahami, tidak lagi gelisah hanya karena tidak diakui. Ada kebebasan batin yang membuatnya mampu mencintai tanpa menuntut, memberi tanpa berharap balasan, dan hadir tanpa ingin dimiliki. Jika sebuah hubungan harus berakhir, jiwa tidak memaksa. Jika jarak harus tercipta, ia tidak memberontak. Musik, karena ia mulai memahami bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan, dan tidak semua yang tinggal adalah anugerah. Setiap pertemuan dan perpisahan memiliki perannya masing-masing dalam perjalanan jiwa. Kesunyian yang dulu ditakuti kini justru dicari. Dalam sunyi, jiwa menemukan kejujuran. Tidak ada peran yang harus dimainkan, tidak ada topeng yang perlu dipertahankan. Di sanalah manusia berani mengakui kelemahan, kegagalan, dan luka yang selama ini disembunyikan dari dunia. Sunyi tidak lagi terasa sebagai kesepian. Ia berubah menjadi ruang penyembuhan. Dalam diam, hati belajar mendengar dirinya sendiri. Memahami batasnya. Menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Ada kebijaksanaan dalam menunggu, dan ada kedamaian dalam tidak mengetahui segalanya. Perlahan, hidup terasa lebih selaras. Bukan karena semua berjalan sempurna, tetapi karena jiwa tidak lagi melawan arah hidup. Ada keikhlasan yang tumbuh. Bukan sebagai kepasrahan yang lemah, melainkan sebagai kepercayaan yang matang. Kepercayaan bahwa mengejar dunia tanpa henti hanya akan melelahkan, sementara berjalan bersamanya dengan sadar justru memberi ruang untuk bernapas. Dan di titik ini, sesuatu yang lebih dalam mulai dipersiapkan. Sesuatu yang akan mengubah cara jiwa memaknai ujian, harapan, dan arah hidup ke depan. Lapisan kesadaran berikutnya mulai terbuka, membawa jiwa pada pemahaman yang lebih jernih tentang makna penderitaan dan kasih sayang yang tersembunyi di baliknya. Ada satu kenyataan yang perlahan disadari oleh jiwa yang tidak lagi mengejar dunia. Sebuah pemahaman yang tidak datang dari teori, melainkan dari pengalaman hidup yang berulang. Bahwa ujian tidak pernah datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menata ulang. Menata ulang arah, niat, dan cara hati memandang kehidupan. Ujian hadir bukan sebagai musuh, tetapi sebagai penunjuk jalan yang seringkali menyamar dalam bentuk kesulitan. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana,
Hati tidak lagi memberontak seperti dulu. Dulu, setiap kegagalan terasa seperti ketidakadilan. Setiap rencana yang runtuh disambut dengan kemarahan, penolakan, dan pertanyaan yang penuh tuntutan. Kini, sikap itu perlahan berubah. Ada rasa perih, tentu saja. Luka tetap terasa, kecewa tetap hadir. Namun rasa perih itu tidak lagi disertai kemarahan yang membakar. Tidak lagi ada dorongan untuk menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan diri sendiri secara berlebihan. Jiwa mulai memahami bahwa tidak semua pintu yang tertutup adalah penolakan. Sebagian justru adalah perlindungan. Pintu yang tidak terbuka mungkin sedang menjauhkan jiwa dari jalan yang akan membawa luka lebih dalam. Jalan yang terlihat indah di awal, tetapi menyimpan kepedihan yang lebih berat di ujungnya. Kesadaran ini tidak langsung menghapus rasa sakit, tetapi membuat rasa sakit itu lebih bisa diterima. Apa yang terasa menyakitkan hari ini bisa jadi sedang menyelamatkan jiwa dari luka yang lebih besar di kemudian hari. Sebuah kehilangan bisa jadi sedang mencegah kehancuran yang lebih luas. Sebuah kegagalan bisa jadi sedang menghindarkan jiwa dari kesombongan yang akan merusaknya secara perlahan. Ketika pemahaman ini mulai tumbuh, hati menjadi lebih lembut terhadap takdir. Kelembutan ini bukan kelemahan. Ia justru tanda kedewasaan batin. Jiwa tidak lagi keras terhadap hidup. Ia tidak memaksa segala sesuatu harus sesuai keinginannya. Ia mulai menerima bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja di balik hal-hal yang tidak dipahami. Dan dari penerimaan inilah kesabaran terhadap proses yang belum selesai mulai tumbuh. Kesabaran ini berbeda dari sekadar menunggu. Ia adalah sikap sadar untuk tetap hadir, meski jawaban belum datang. Tetap melangkah, meski arah belum sepenuhnya jelas. Jiwa belajar bahwa proses tidak bisa dipercepat hanya dengan kegelisahan. Ada waktu yang memang harus dilalui, ada tahap yang tidak bisa dilompati. Dalam fase ini, luka batin yang dulu berusaha disembunyikan kini mulai dihadapi dengan keberanian yang tenang. Jiwa tidak lagi sibuk berpura-pura kuat. Ia tidak lagi merasa perlu tampil baik-baik saja di hadapan semua orang. Karena ia menyadari bahwa kepura-puraan hanya menunda penyembuhan. Luka yang tidak diakui akan terus bersembunyi dan memengaruhi langkah tanpa disadari. Di hadapan Allah, tidak ada keharusan untuk tampil sempurna. Tidak ada tuntutan untuk selalu kuat. Air mata yang jatuh bukan tanda kekalahan, melainkan bentuk kejujuran terdalam. Dalam kejujuran itulah beban yang lama dipikul mulai dilepaskan satu persatu. Musik, jiwa belajar bahwa mengakui kelemahan bukan berarti menyerah. Justru dari sanalah pintu penguatan dibuka. Pada fase ini pula, manusia mulai melihat kembali masa lalu dengan pandangan yang berbeda. Kesalahan tidak lagi menjadi sumber penyesalan yang melumpuhkan. Keputusan keliru, jalan yang salah, dan pilihan yang membawa luka tidak lagi dipandang sebagai aib yang harus ditutupi. Semuanya dipahami sebagai bagian dari proses pendewasaan. Sebagai guru yang keras, tetapi jujur. Jiwa yang telah berhenti mengejar dunia tidak lagi sibuk mengutuk dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi. Ia memilih belajar, memaafkan, dan melangkah dengan kesadaran baru. Masa lalu tidak lagi menyeret ke bawah, tetapi menjadi fondasi untuk berdiri lebih kokoh. Luka tidak dihapus, tetapi dimaknai. Kesalahan tidak disangkal, tetapi dijadikan pijakan. Dari sinilah kepercayaan kepada Allah tumbuh semakin dalam. Bukan kepercayaan yang bergantung pada hasil yang diinginkan, tetapi kepercayaan yang tenang. Kepercayaan yang tetap bertahan meski jawaban belum terlihat. Jiwa belajar bersandar tanpa syarat. Berdoa bukan lagi sekadar meminta, melainkan menyerahkan. Dalam penyerahan itu, ketakutan perlahan melemah. Masa depan tidak lagi ditakuti seperti sebelumnya. Karena jiwa merasa tidak berjalan sendirian. Ia tahu bahwa ada kehendak yang lebih luas, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih daripada yang mampu dipahami akal manusia. Dan dari keyakinan inilah, kestabilan batin mulai menguat, menyiapkan jiwa untuk melangkah ke tahap berikutnya. Pada tahap ini,
Hidup tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Tidak lagi terasa seperti medan perang yang menuntut kemenangan demi kemenangan. Hidup justru dijalani dengan rasa aman yang tenang. Ada kelegaan di dalam dada ketika jiwa berhenti memosisikan dirinya sebagai pesaing dunia. Ia tidak lagi berdiri dengan sikap siaga yang tegang, melainkan melangkah dengan kesadaran yang lembut. Jiwa yang telah berhenti mengejar dunia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak lagi ada dorongan kuat untuk terlihat berhasil, untuk diakui, atau untuk dianggap lebih unggul. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia tidak lagi menjadikan pengakuan sebagai sumber nilai diri. Ia bergerak bukan karena dorongan untuk unggul, melainkan karena panggilan untuk berkontribusi. Panggilan ini terasa lebih tenang, namun justru lebih dalam. Ia tidak memaksa, tetapi terus mengajak. Ia tidak berteriak, tetapi konsisten hadir. Jiwa mulai menyadari bahwa hidup yang bermakna bukanlah hidup yang paling terlihat, melainkan hidup yang paling memberi. Memberi waktu, perhatian, kehadiran, dan manfaat, meski tidak selalu disadari oleh banyak orang. Setiap langkah menjadi lebih sadar. Tidak lagi diambil secara reaktif atau impulsif. Setiap pilihan terasa lebih jujur, karena tidak lagi didikte oleh ambisi yang terburu-buru. Jiwa bertanya sebelum melangkah, menimbang sebelum memutuskan, dan menerima konsekuensi dengan lapang. Hidup tidak lagi dijalani dengan tergesa, melainkan dengan kehati-hatian yang penuh kesadaran. Ukuran hidup pun berubah. Hidup tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang dicapai, seberapa tinggi yang diraih, atau seberapa jauh melampaui orang lain. Ukuran itu bergeser menjadi seberapa besar manfaat yang bisa ditinggalkan. Bukan tentang berapa banyak yang dimiliki, tetapi tentang seberapa luas dampak kebaikan yang mengalir melalui diri. Ada kelegaan yang nyata ketika hidup tidak lagi menjadi ajang perlombaan. Tidak ada lagi garis finish yang harus didahului orang lain. Tidak ada lagi ketakutan tertinggal. Hidup berubah menjadi ladang pengabdian yang sunyi. Sunyi karena tidak selalu mendapat sorotan. Sunyi karena tidak selalu dipuji. Namun justru di dalam kesunyian itulah makna terasa lebih utuh. Pengabdian ini tidak selalu berbentuk besar. Ia sering hadir dalam hal-hal sederhana yang dilakukan dengan niat yang bersih. Tugas yang diselesaikan dengan tanggung jawab. Pekerjaan yang dilakukan dengan kejujuran. Peran kecil yang dijalani dengan kesungguhan. Jiwa menyadari bahwa Allah tidak menilai dari besarnya peran, tetapi dari ketulusan dalam menjalaninya. Seiring dengan perubahan ini, kepekaan terhadap sesama pun tumbuh dengan alami. Jiwa yang tenang lebih mudah merasakan luka orang lain. Karena ia sendiri telah melewati proses penyembuhan. Ia tidak tergesa menghakimi, tidak ringan menyalahkan, dan tidak sibuk merasa paling benar. Ada empati yang tumbuh tanpa dibuat-buat. Kata-kata menjadi lebih sedikit, tetapi kehadiran menjadi lebih bermakna. Jiwa belajar bahwa membantu tidak selalu dengan nasihat panjang. Terkadang cukup dengan mendengar tanpa menghakimi. Cukup dengan hadir tanpa ingin menguasai. Ketulusan menjadi bahasa yang paling mudah dikenali oleh hati. Dan jiwa yang telah bebas dari kejaran dunia mampu berbicara dengan bahasa itu secara alami. Dalam keseharian, kesederhanaan menjadi pilihan sadar. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak lagi merasa perlu berlebihan. Jiwa menemukan kenikmatan dalam hal-hal yang dulu terlewatkan. Waktu yang dihabiskan dengan penuh kesadaran. Doa yang diucapkan dengan hati yang benar-benar hadir. Rasa syukur atas hal-hal kecil yang dahulu dianggap sepele. Hidup tidak lagi terasa kosong meski tanpa sorotan. Justru dalam kesenyapan itulah jiwa merasakan kedekatan yang semakin nyata dengan Allah. Kedekatan yang tidak bergantung pada keadaan. Kedekatan yang menetap meski ujian datang dan pergi. Dan di titik inilah, jiwa mulai menyadari bahwa pengabdian bukanlah beban. Ia adalah bentuk tertinggi dari kebebasan batin. Kebebasan dari tuntutan dunia, dari penilaian manusia, dan dari ambisi yang melelahkan. Jiwa bersiap melangkah ke tahap berikutnya,
di mana makna hidup semakin mengkristal dan ketenangan semakin menetap. Pada akhirnya, jiwa yang tidak lagi mengejar dunia menyadari satu kebenaran yang menenangkan. Sebuah kebenaran yang tidak datang dari kemenangan besar, bukan pula dari pencapaian yang gemilang, melainkan dari keheningan batin yang jujur. Bahwa hidup tidak pernah meminta kita, musik, menjadi sempurna. Tidak pernah menuntut kita untuk selalu kuat, selalu benar, atau selalu berada di puncak. Hidup hanya meminta satu hal yang sederhana, tetapi seringkali paling sulit dilakukan, hadir dengan jujur. Hadir apa adanya. Hadir tanpa topeng. Hadir tanpa kepura-puraan. Hadir dengan menerima bahwa diri ini memiliki batas, memiliki luka, dan memiliki kekurangan. Kejujuran inilah yang justru membuka pintu ketenangan. Semua perjalanan yang telah dilewati, semua luka yang pernah singgah, dan semua harapan yang sempat runtuh, ternyata bukan beban yang harus disesali. Semuanya adalah jejak. Jejak yang membentuk kedalaman jiwa. Tanpa luka, hati tidak akan belajar empati. Tanpa kegagalan, jiwa tidak akan mengenal kerendahan hati. Tanpa kehilangan, manusia tidak akan memahami arti bersandar. Jiwa tidak lagi bertanya kapan kebahagiaan akan datang. Karena ia telah menemukan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang ditumbuhkan dari dalam. Ketika hati berhenti bersaing dengan dunia, dunia tetap berputar, manusia tetap berlomba, tetapi jiwa memilih berjalan dengan ritmenya sendiri. Tidak tergesa, tidak tertinggal, hanya selaras. Dalam keselarasan itu, hidup terasa cukup apa adanya. Tidak semua keinginan terpenuhi, tetapi tidak ada lagi kekosongan yang menuntut untuk diisi. Jiwa belajar bersyukur tanpa syarat, menerima tanpa perlawanan, dan berharap tanpa paksaan. Ada kedamaian yang tidak berisik, tetapi menetap lama di dalam batin. Di titik ini, manusia mulai melihat hidup sebagai titipan yang lembut. Bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dijaga. Setiap peran dijalani dengan niat yang bersih. Setiap tanggung jawab dipikul dengan kesadaran. Jiwa tidak lagi sibuk menuntut dunia agar selalu adil. Karena ia telah menemukan keadilan dalam cara Allah menata hidupnya. Apa yang datang diterima dengan lapang. Apa yang pergi dilepas tanpa kehilangan rasa percaya. Ada keyakinan yang tenang bahwa semuanya bergerak menuju kebaikan yang lebih luas daripada jangkauan akal manusia. Bahkan ketika maknanya belum sepenuhnya terlihat, jiwa memilih untuk tetap percaya. Jika hari ini Anda merasa berada di persimpangan, merasa lelah mengejar, merasa asing dengan hiruk-pikuk dunia, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa ada yang salah dengan diri Anda. Bisa jadi Anda sedang dipanggil untuk naik satu tingkat. Dari hidup yang dikejar-kejar ambisi menjadi hidup yang dituntun oleh kesadaran. Tidak semua orang sampai pada titik ini. Dan tidak semua orang berani bertahan di dalamnya. Namun bagi jiwa yang memilih setia pada ketenangan, Allah selalu menyediakan jalan. Jalan yang lembut, meski tidak selalu mudah. Jalan yang tidak selalu ramai, tetapi penuh makna. Jika ada bagian dari renungan ini yang terasa seperti berbicara langsung ke hati Anda, jangan abaikan getaran itu. Bisa jadi itu adalah panggilan lembut agar Anda lebih jujur kepada diri sendiri, lebih sabar kepada proses, dan lebih percaya kepada Allah dalam setiap langkah. Semoga rangkaian renungan ini menjadi teman bagi perjalanan batin Anda. Pengingat bahwa berhenti mengejar dunia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari hidup yang lebih bermakna. Hidup yang dijalani dengan kesadaran, diterangi keikhlasan, dan dikuatkan oleh kepercayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.